Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki hari ini dengan semua rencana, agenda, schedule kerja kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna yang kami terima hari ini. Di mana Engkau sudah menjaga dan menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada di hari ini. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Mazmur 28 di ayatnya yang ke-8 dikatakan begini saudara, Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Saudara, Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Ketika mengalami masa-masa suram dalam hidupnya, ia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan terbukti pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Daud dapat berkata seperti di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Ya. Di ayat 7 ya dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Daud juga menambahkan bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan baginya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia adalah benteng bagi umatnya. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 48 ayatnya yang keempat. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Saudara, jika berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Nah, pertanyaannya adalah apa itu benteng? Definisi dari kata benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau bertahan dari serangan musuh. Dinding atau tembok untuk menahan serangan. Apa maksud Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini untuk menegaskan bahwa Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak-anaknya. Bahkan Dia akan memperlakukan kita seperti biji matanya sendiri. Sehingga seperti yang tertulis dalam Zakaria 2 ayat 8 bagian B, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi, apa yang perlu kita takutkan hari-hari ini? Memang saudara, perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian dan tantangan. Karena musuh, yaitu iblis, selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi. Ya. Dia berusaha untuk menyerang kita dari berbagai aspek kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayat 8 dikatakan iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu saudara dan saya harus selalu berjaga-jaga
di dalam doa. Amin. Tetapi jangan takut, saudara. Mari kita hadapi semuanya ini dengan iman yang teguh. Berserahlah kepada Tuhan dan percayakan hidup ini sepenuhnya kepada Dia. Niscaya saudara dan saya akan aman dalam lindungannya. Karena di Mazmur 121 ayat 4 dan 5, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah saudara, jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, pasti ada jaminan keamanan. Amin. Ada jaminan keamanan yang pasti. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan dan hidup di luar Dia. Amin. Jadikanlah Tuhan sebagai benteng keselamatan kita. Karena memang Tuhan sendiri yang menyatakan hal itu. Dan Dia mau menjadi benteng bagi kita. Amin. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya aku percaya. Demikian kata Daud dalam Mazmur 28 ayat 7 tadi kita baca. Nah saudaraku yang kekasih, Tuhan menjadi benteng bagi kita semua. Maka itu tidak ada yang dapat kita takuti lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau telah menjadi benteng bagi kami. Dalam puri-purimu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan karena itu, kepada siapa kami harus takut? Kami akan mau selalu berjalan bersama Tuhan. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya Tuhan. Ini kami pegang, dan karena itu sukacita, bahagia karena memiliki Yesus Kristus. Ini yang mewarnai perjalanan hidup kami di masa-masa sukar sebagai dampak COVID-19 ini. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network di mana saja berada. Diberkati kesehatan, diberkati rumah tangga mereka, diberkati pribadi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.